Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi ukuran penyimpangan atau sering disebut dengan deviasi. Nanti kita akan membahas tentang deviasi rata-rata dan deviasi standar. Apa itu ukuran penyimpangan? Ukuran penyimpangan atau ukuran variasi yang itu untuk menggambarkan bagaimana berpencarnya data kuantitatif. Terdapat 3 cara untuk menghitungnya, yaitu ukuran ini ring. Ring ini sudah kita bahas di materi distribusi frekuensi awal, yaitu selisih data terbesar dengan data terkecil. Jadi untuk melihat ukuran penyimpangan atau deviasi bisa dilihat dengan ukuran ring. Ini yang paling kasar. Terus kita meningkat nanti ada ukuran penyimpangan rata-rata. Ukuran penyimpangan rata-rata dan ukuran penyimpangan baku. Walaupun berdasarkan nilai rata-rata hitung suatu variabel dapat sama, misalnya rata-rata hitungnya sama, tapi berdasarkan ukuran penyimpangan belum tentu sama. Sedangkan nilai rata-rata hitung tersebut diharapkan dapat mewakili seluruh nilai rata-rata hasil pengamatan. Ini maksudnya untuk melihat kondisi real itu kita kadang-kadang agak kesulitan karena datanya menyebar banyak, maka kita bisa lihat dari nilai rata-ratanya. Namun nilai rata-rata ini belum tentu bisa menggambarkan kondisi real. Karena apa? Ya karena kita mengukurnya secara rata-rata, artinya dijumlahkan semua dibagi jumlah pengamatan. Untuk bisa menggambarkan kondisi real, maka rata-rata itu harus disandingkan, harus dihitung juga nilai simpangan bakunya. Sehingga bisa diketahui, kalau nilai simpangan baku atau simpangan rata-ratanya kecil, maka data tersebut, rata-rata tersebut bisa menggambarkan kondisi real. Namun jika simpangannya besar, maka rata-rata belum bisa menggambarkan kondisi real. Baik, kita lanjut. Simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata. Untuk dapat menghitung rata-rata dari simpangan tersebut, maka nilai yang diambil adalah nilai absolut dari simpangan itu sendiri. Artinya tidak menghiraukan nilai simpangan tersebut positif atau negatif, tetap positif. Jadi kalau nanti nilai absolut itu nilai hasilnya itu positif atau negatif tetap dianggap positif. Maka data tidak berkelompok ini ada rumusnya SI bagi SI itu apa namanya, pengamatan sendiri untuk data tidak berkelompok masing-masing ini data real dikurangi rata-ratanya. Kalau data berkelompok SI-nya adalah Kasma. Nah, yang dilihat di sini adalah tanda garis. Nah, tanda garis ini. Tanda garis ini itu namanya di harga mutlakan. Di harga mutlakan itu baik negatif maupun positif dianggap sama. Dianggap positif. Kita contohkan ini. Kita ngambil contoh soal persediaan beras ya. Ini ditambah kolom ini SI itu adalah CM. Nah, ini CM-nya terus dikalikan ketemu FR kali CM. Ini untuk melihat rata-rata. Maka persediaan rata-rata ini totalnya ini 5. Ini dibagi ketemu 114,7. Setelah ketemu rata-ratanya apa? Ditambah kolom ini. Kolom ini 2 ini untuk melihat SR. Untuk melihat SR. SR itu simpangan rata-rata. SI dikurangi rata-rata. 94,5 dikurangi 100. Nah, dikurangi 115 maka ketemunya adalah 12 nih. Ini harusnya min karena ini di harga mutlakan, maka minnya hilang. 104,5 dikurangi 114,7 ketemu ini. 104
kurangi 114 min, tapi ini minnya hilang, maka ini di harga mutlakan. Setelah harga mutlak ini jadi plus semua, maka ini dikalikan dengan FR-nya. FR-nya 200 kali 20, ini kali 20, ketemunya ini. Terus ini ditotal semua ketemu. Ini total dibagi, nah maksudnya di sini. Maka ketemu simpangan ini. Nah, menggambarkan bagaimana SR ini, gambarnya apa? Anda nanti bisa menghitung 114,7 dikurangi 9,88 dan 114,7 ditambah 9,88. Hasilnya berapa? Apakah itu masih dalam ini? Dan insya Allah masih dalam sini. Masih menggambar, artinya apa? Semakin kecil SR-nya, maka rata-ratanya bisa menggambarkan kondisi real. Ini rata-ratanya kan 114 kan berada di sini. Nah, karena datanya mengelompok di sini. Itu metode simpangan rata-rata. Satunya simpangan baku. Cara lain untuk menghindari agar jumlah simpangan tidak nol, mengeluarkan kuadrat. Nah, di simpangan rata-rata, mengapa ini di harga mutlakan? Ini di harga mutlakan supaya menghindari hasilnya tidak nol. Karena nanti kalau ini dikurangi negatif, negatif, ini negatif. Nah, ini kita kata jumlahkan. Ini kalau ini ada positif negatif digambahkan, jumlahnya adalah 0. Ya, itu. Nah, untuk menghindari supaya tidak 0, maka ini pakai simpangan kuadrat. Jumlah simpangan selalu dikuadratkan, kemudian dibagi dengan pengamatan. Kalau dikuadratkan, itu negatif dikuadratkan jadi positif. Ini pakai kuadrat, ya, terus diakarkan. Nah, ini XI, CM, FR, frekuensi, X bar adalah rata-rata. Contohnya, kita contohkan ini. Ini soal untuk mencari X bar. Nah, ini terus ini dikatakan. Temu rata-ratanya 114, ya, maka 94 XI kali 114 ini dikalikan. Nah, mohon maaf, ini 94,5 dikurangi terus dikuadratkan, ketemunya ya, temunya ini. Terus kita cari semuanya. Setelah dikuadratkan ketemu, baru ini dikalikan FR. 2 kali ini temunya ini. Ya, temunya besar 7.698 dibagi 50 kurangi N, maka ini hasilnya dikuadratkan, diakar. Ini hasil kuadrat terus diakar. Terus Anda coba 114,7 plus minus 12. Ini datanya masih ngelompok di sini enggak? 114,7 dikurangi 12 sekian, 114,7 ditambah 12, sekian. Nah, datanya masih ngelompok sini enggak? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk simpangan. Tolong ini diperhatikan karena simpangan deviasi itu penting untuk materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.